lebih dulu dari Pastor Mick dan keluarga, dan kemudian diajak untuk bergabung menyaksikan kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup saya. Amin. Saat ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya anak yang pengmalawang sekali dulu, pembangkang. Sejak masih SMA, berontak terus ke keluarga, orang tua, sampai lari 20 tahun dah lari ke Jakarta, sampai 2 kali masuk penjara di sana karena kejahatan narkoba dan lain-lain pokoknya itu. Dan bejat sekali Tuhan rupanya tegur-tegur pak kita. Banyak kemudahan dalam hidup yang kita rasa bagian dari berkat Tuhan. Tapi setelah sekian lama saya merasakan satu teguran yang dahsyat dari Tuhan ketika saya mengalami kecelakaan, dan untuk orang lain itu fatal. Tidak terselamatkan. Saya masuk rumah sakit di Jogja. Itu ditangani 7 dokter ahli, penyakit dalam, ahli bedah, segala macam itu. Dan ketika dokter itu merawat di sana, orang tua saya dikasih tahu bahwa kita umur sisa 30 hari. Tidak bisa lebih dari itu. Itu 7 dokter ahli yang bilang sisa 30 hari. Jadi ibu, bapak doa penyerahan Jo. Siap ini. Dan ketika saya dirawat di sana, saya tidak tahu itu kuasa Tuhan berlaku semenjak ibu saya dan bapak saya dari Manado datang ke Jogja untuk melihat anaknya yang sudah sekarat di sana. Dorang bawa minyak urapan yang sudah didoakan. Tapi mama dan papa kasih mandi total dengan minyak, bukan mandi air, mandi minyak ini. Di rumah sakit orang sampai bingung, nih anak cuma mandi minyak. Doa mama dan papa, kita belum yakin waktu itu. Tapi ternyata mama dan papa bilang, nyanda, ngana check out dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit langsung bandara antar ke Manado. Nak ada cerita itu, ngana sobai, bawa pulang. Jadi kita dengan ambulans sudah bawa ke bandara tuh, karena memang secara medis dokter bilang akibat dari kita kecelakaan itu tidak terselamatkan lagi secara medis, karena untuk obat saja yang kita minum bukan miligram DP berat, itu lebih berat dari cincin kawin. 7.000 gram per hari kita obat, dan itu sekitar 26 tablet satu hari. Kita mesti minum dengan berupa-rupa suntik segala macam. Nak jarah saja suntik Riki. Mama dan papa beranikan diri bawa pulang ke Manado. Saya tiba di Manado, mau masuk rumah sakit, nyanda di rumah. Orang ke dokter ada di rumah. Tuhan Yesus sendiri yang siap menyembuhkan. Dan waktu itu kita itu sekitar 8 tahun yang lalu. 7 dokter bilang sisa 30 hari. Dan setelah cek dan recheck sekarang semua tuh dokter sudah ada. Tuhan panggil. Kita bingung ini, Tuhan. Kalau Tuhan kasih waktu pak kita sampai 8 tahun ini, kita ekstra kehidupan yang kita rasa, pakai pak kita. Amin. Kita rindu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin.
kita pernah rasa ketika masa pengobatan itu di bulan-bulan pertama, kita rasa itu buta. Yang orang bilang buta secara medis, kita rasa hampir 2 bulan. Jadi kita pe mama dan papa batamang tidur rupa bayi di kamar. Batamang tidur kok kita rasa tuli memang kurang dia pakai bahasa itu karena memang tidak dapat dengar apa-apa. Dan kita rasa setengah lumpuh, memang tidak bisa berjalan lagi. Buta, tuli, lumpuh, sama-sama kita ada rasa itu. Dan sempat secara pribadi karena kita memang belum menyadari bahwa kuasa Tuhan sudah bekerja. Kita bilang, Tuhan, sejauh-jauh dari Jogja ada balik kemari, kalau memang masih niat mau panggil Pak, kita panggil juga. Nyak apa-apa. Kita sesiap sebenarnya dari itu lalu. Dan mama bilang, nyanda, penyerahan diri terus. Mama papa doa puasa sampai puasa 40 hari cuma for kita. Karena secara kedewasaan iman mungkin masih perlu orang tua topang waktu itu. Jadi yang kita rasakan cuma kuasa Tuhan yang memang teramat sangat besar. Orang-orang so bingung semua, siapa nih anaknya ndak meninggal, so bawa pulang, so Ricky seputus obat. Oh, sudah ini ndak usah tanya. Tuhan so beracara. Amin. Haleluya, haleluya. Dan ketika saya kurang lebih 6 bulan di Manado setelah rawat pertama kali, itu so jauh sekali lebih baik kita ke keadaan. Dan kita mulai bilang, Tuhan, kita alami ini semua cuma karena kasih dan kemurahan. Amin. Kemurahan Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan karena obat, bukan karena perawatan apapun itu. Dan kita siap untuk melayani Tuhan, membantu membesarkan kerajaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Jadi sampai saat ini 8 tahun setelah kita dah divonis semua meninggal, sampai hari ini kita tidak pernah masuk rumah sakit ulang. Amin. Cuma di rumah terus, tidak pernah masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan, ketika melewati masa COVID ini juga kita berapa kali konsultasi pada dokter-dokter, kita termasuk sensitif, toh? Kok bagaimana? Nyanda, sehat terus ngana. So 11 bulan ini selama COVID ini, nyanda pernah ke dokter, nyanda pernah ke rumah sakit. Jadi puji Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Bekerja dengan dahsyat for kita dan kita pe orang tua sendiri, orang pe iman. Dan akhirnya dengan keadaan yang sedemikian rupa kita bersyukur, kita pe iman ditambahkan, ditumbuhkan sendiri oleh Tuhan, menyadari betapa besar kasih Tuhan pada kita pe hidup, dan kita rindu melayani, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatan malam ini. Dan mohon topangan doa juga supaya tetap berada dalam jalur yang benar untuk memberkati pekerjaan Tuhan di mana saja Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak buat Pastor Michael dan istri keluarga, juga jemaat di sini yang sudah memberikan saya kesempatan berbagi kesaksian hidup tentang diri saya pribadi. Terima kasih banyak. God bless you all. Puji Tuhan. Kesaksian membuktikan Tuhan kita itu nyata. Amin. 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 Satu kesaksian supaya kita juga bukan hanya mendengar, kita percaya dan kita mengalami. Saya percaya ketika Brother Ben Vano menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Yesus itu masih beri kita kesempatan. 8 tahun itu satu
anugerah. Dokter secara dunia bilang hanya 30 hari. Tapi Tuhan luar biasa. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Kau akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Supaya orang tubuh ini Tuhan sembuhkan untuk digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mengundang ya anak Joel Gabriel Misael Aluseda untuk diserahkan kepada Tuhan. Orang tua, Bapak Ibu, setiap anak itu adalah anugerah. Mari saya mengundang kedua orang tua. Dalam Alkitab, anak dikatakan sebagai upah atau karunia. Mazmur 127 ayat 4. Dan hari ini ya kita semua percaya segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kita akan hidup selama-lamanya di surga. Amin. Kita di dunia ya seperti anak Joel ini mungkin baru berapa hari ya, 10 hari. Tapi dia juga akan sama-sama di surga selamanya. Di hari ini sebagai bukti iman kita serahkan di hadapan Tuhan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan bertanya kepada dua orang tua, Bapak Alvaro, Ibu Vira, dengan iman kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini tanda iman kita, anak ini adalah milik Tuhan, dari Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk anak Joel Gabriel Misael Aluseda yang Engkau bentuk dalam kandungan ibunya. Anak ini ada punya tujuan kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan bukti iman kami sebagai orang tua, sebagai gembala, kami mau menyerahkan kepada. Mari kami serahkan anak Joel Gabriel Misael Aluseda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadi milik Tuhan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Hari ini anak ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan buat dua orang tua, Bukir, Alfa, dalam nama Yesus. Tuhan yang mengaruniakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberi persembahan yang pertama ya. Mari siapkan persembahan. Kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan.